Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya dalam mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan. Kali ini kita akan membahas mengenai desain dan kemasan produk. Sebelum kita ke materi, saya akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran ini. Yang pertama, kita dapat memahami pengertian dari kemasan itu sendiri. Yang kedua, mengetahui jenis kemasan yang akan digunakan untuk suatu produk. Dan yang ketiga, kita mampu membuat kemasan dan merek pada produk kreatif. Diawali dengan pengertian dari kemasan itu sendiri. Kemasan merupakan desain karya yang mengaitkan bentuk, struktur, material, warna, citra, dan elemen-elemen desain dengan inovasi produk agar produk bisa dipasarkan. Dalam hal ini, desain produk itu harus dibuat secara menarik dari segi bentuk, warna, corak, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai fungsi kemasan produk. Fungsi kemasan produk itu terdiri dari dua pada umumnya. Yang pertama yaitu fungsi protektif. Fungsi protektif ini berarti kemasan tersebut berfungsi untuk melindungi produk tersebut dari hal-hal dari luar yang bisa saja membuat penurunan dari mutu produk tersebut. Yang kedua yaitu fungsi promosi. Fungsi promosi ini berkenaan dengan penjualan dari produk itu sendiri. Fungsi promosi berarti kemasan tersebut dibuat untuk dapat menarik minat pelanggan sehingga pelanggan yang melihat produk yang kita jualkan itu bisa tertarik. Jadi tadi disebutkan bahwa kemasan itu harus dibuat semenarik mungkin. Kemudian tujuan pengemasan. Tujuan pengemasan yang pertama ada physical production, berarti kemasan ini harus mampu melindungi produk dari objek suhu, getaran, atau guncangan, tekanan, dan sebagainya ya. Jadi fungsi dari kemasan ini tujuannya melindungi produk dari getaran, guncangan, dan lain sebagainya sehingga produk yang kita jual sampai kepada konsumen tidak ada kerusakan. Yang kedua yaitu barrier production. Barrier production ini melindungi dan dari hambatan oksigen, uap air, debu, dan sebagainya. Jadi untuk melindungi dari debu yang bisa saja menempel terhadap produk yang kita jual. Kalau misalkan tidak ada kemasannya, debu, kotoran, dan lain sebagainya itu akan mencemari produk yang kita jual. Yang ketiga yaitu information transmisi. Memberikan informasi bagi konsumen bagaimana cara penggunaan, bagaimana cara pemasakan dari produk yang dijual tersebut. Yang keempat yaitu marketing. Marketing ini yaitu dapat digunakan oleh pemasar untuk mendorong calon pembeli supaya bisa membeli produk yang kita jual. Tadi kemasan berfungsi di sini tujuannya untuk marketing, berarti untuk penjualan, di mana balik lagi bahwa kemasan harus dibuat semenarik mungkin. Selanjutnya yaitu klasifikasi kemasan. Yang pertama berdasarkan frekuensi dari pemakaian. Yang pertama yaitu kemasan sekali pakai, kemasan yang dapat dipakai berulang kali, dan kemasan atau wadah yang tidak dibuang dan dikembalikan oleh konsumen. Kemasan sekali pakai contohnya seperti plastik. Kemudian yang kedua
Kemasan yang dapat dipakai berulang kali, contohnya seperti botol air mineral, kemudian kemasan atau wadah yang tidak dibuang dan dikembalikan oleh konsumen. Contohnya kalian jajan bakso, jajan mie ayam itu pakai mangkok. Mangkok itu disebut kemasan. Jadi kemasan tersebut atau mangkok tersebut tidak dibuang tetapi dikembalikan kepada si pembeli, kepada si penjual. Yang kedua, berdasarkan struktur sistem kemas. Kemasan itu terdiri dari kemasan primer, kemasan sekunder, dan kemasan tersier. Kemasan primer itu kemasan yang bersentuhan langsung dengan produk. Ya. Kemudian yang kedua, kemasan sekunder, kemasan yang menggabungkan produk setelah dikemas menggunakan kemasan primer. Dan yang ketiga yaitu kemasan tersier. Kemasan tersier ini kemasan yang digunakan untuk membungkus atau mengemas produk yang sudah dikemas dengan menggunakan kemasan sekunder, ya. Contohnya di sini seperti misalkan ciki. Ciki itu ada kemasan primer. Kemasan primernya itu kemasan kecil yang langsung membungkus ciki tersebut. Dan yang kedua ada kemasan sekunder. Kemasan sekundernya itu dari beberapa produk yang telah dibungkus menggunakan kemasan primer, kemudian dikemas kembali misalkan menggunakan plastik yang lebih besar. Kemudian ada kemasan tersier. Kemasan tersier itu kemasan terakhir. Jadi kemasan tersier contohnya ciki tersebut dimasukkan ke dalam satu dus besar, ya. Itu terdiri dari beberapa pak ciki yang telah dibungkus menggunakan kemasan sekunder. Kemudian yang ketiga, berdasarkan sifat kekakuan bahan. Seperti kemasan fleksibel, contohnya seperti plastik, kemasan kaku, contohnya seperti beling, kardus, dan lain sebagainya. Kemudian ada kemasan semi fleksibel dan kemasan semi kaku, contohnya seperti botol botol air mineral. Kemudian syarat kemasan. Syarat kemasan yang pertama tentunya tidak beracun. Tentunya kemasan ini terbuat dari bahan-bahan yang tidak dapat membahayakan dari konsumen itu sendiri. Yang kedua harus cocok dengan produk. Jadi tidak semua kemasan itu cocok dengan produk, ya. Tentunya harus disesuaikan ini produknya apa, makanan ataukah barang itu harus disesuaikan. Yang ketiga yaitu sanitasi dan syarat-syarat kemasan harus terjamin, ya. Jadi bersih dari kotoran-kotoran. Kemudian yang keempat dapat mencegah pemalsuan. Yang kelima kemudahan membuka dan menutup. Kemasan harus mudah dibuka dan mudah ditutup oleh si konsumen. Yang keenam yaitu penampilan dan pencetakan tentunya harus menarik. Hal yang wajib tercantum dalam label kemasan, yang pertama tentunya harus ada nama produk. Yang kedua harus ada merek dagang, ya. Yang ketiga itu komposisi atau bahan baku yang digunakan untuk membuat produk tersebut. Yang keempat yaitu neto berat bersihnya berapa. Kemudian nama produsen, kemudian ada nama distributor, kemudian ada nomor registrasi atau izin dinas kesehatan, kemudian ada logo halal, kemudian ada kode produksi. Kode produksi ini biasanya menyantumkan tanggal dibuatnya produk tersebut. Kemudian yang selanjutnya yaitu waktu kadaluarsa. Waktu kadaluarsa itu sangat penting dicantumkan dalam sebuah kemasan sehingga menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang akan terjadi kepada konsumen. Dicukupkan sekian untuk materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa terserap oleh kalian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga kalian
dalam keadaan sehat selalu dan tetap semangat walaupun kita bisa belajar hanya dengan di rumah saja ya. Mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.